Kembali di Kompas Siang, Saudara. Polda Metro Jaya kembali menangkap pelaku utama pengeroyokan TNI Angkatan Darat di Waduk Pluit, Jakarta Utara pagi tadi. Kini polisi telah menangkap 5 pelaku pengeroyokan, sementara 2 tersangka lain masih buron. Polisi bergerak cepat memburu seluruh pelaku pengeroyokan yang menewaskan 1 anggota TNI AD di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Seperti dikutip detik.com, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran membenarkan penangkapan pelaku pengeroyokan anggota TNI AD. Baharudin, pelaku utama pengeroyokan anggota TNI AD ini diringkus polisi saat bersembunyi di kawasan Dermaga Kepiting, Pelabuhan Muara Baru. Benar, sudah ditangkap, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran saat dihubungi lewat telepon Rabu 19 Januari 2022 pagi. Sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers didampingi pihak Pomdam Jaya yang ingin memastikan kelanjutan penyidikan kasus pengeroyokan dan penusukan prajurit TNI AD. Motif dari pengeroyokan tersebut adalah kesalahpahaman. Di mana ada sekelompok orang yang datang ke sana dengan maksud mencari seseorang. Kemudian terdapat anggota TNI yang saat itu sedang duduk-duduk di sana. Kemudian terjadi perselisihan kecil yang mengakibatkan anggota TNI dikeroyok oleh kurang lebih 8 orang. Dari kelompok tersebut yang mengakibatkan anggota atau prajurit TNI itu meninggal dunia. Kalau motifnya diduga ada kesalahpahaman, diduga kuat. Personil TNI dari Yonif Rider 303 meninggal seusai dikeroyok sejumlah orang di Jalan Inspeksi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu dini hari. Korban tewas akibat luka tusukan senjata tajam, 1 rekan korban juga terluka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini, tim gabungan kepolisian dari sektor Metro Penjaringan dan Polres Metro Jakarta Utara masih memburu pelaku lain. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi paling akhir terkait kasus pengeroyokan anggota TNI hingga meninggal di Waduk Pluit, Jakarta Utara, kita tanya ke jurnalis Kompas TV Revi Desantra yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Revi, 2 orang dinyatakan buron. Seperti apa perkembangan kasusnya kini setelah pagi tadi 1 lagi pelaku ditangkap? Ya, Radi dan juga saudara, memang benar bahwa saat ini 2 orang masih dinyatakan buron dan masih dalam proses pengejaran oleh pihak polisi. Namun untuk 2 orang ini hingga siang ini belum ada informasi lebih lanjut lagi yang diberikan kepada kami dari pihak kepolisian, baik itu dari Polda Metro Jaya ataupun dari Polsek setempat terkait apakah memang 2 orang ini sudah berhasil ditangkap. Sebelumnya pada hari kemarin sebenarnya pada saat konferensi pers di Polda Metro Jaya dari pihak Direskrimum Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan bahwa memang polisi sedang menetapkan 3 orang buron. Namun pada malam harinya diketahui bahwa polisi berhasil menangkap 1 orang lagi dan seperti tadi sudah Anda dengarkan dengan seksama bahwa hal ini dikatakan langsung oleh Kapolda Metro Jaya yakni Irjen Fadil Imran. Nah, 1 pelaku yang berhasil ditangkap ini diduga kuat sebagai dalang utama dari aksi pengeroyokan yang menewaskan anggota TNI Angkatan Darat. Ia diduga sebagai orang yang melakukan penusukan terhadap anggota TNI Angkatan Darat hingga akhirnya membuat anggota tersebut meninggal dunia. Nah, kemarin pada saat ditangkap diketahui bahwa diketahui bahwa pelaku sedang bersembunyi di kawasan Dermaga Kepiting Pelabuhan Muara Baru dan saat ini pelaku masih dalam perjalanan menuju ke Polda Metro Jaya untuk dibawa ke bagian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum di mana akan dilakukan penahanan dan dilakukan peninjauan lebih lanjut lagi terhadap motif dan juga peran nyata dari pelaku tersebut yang diketahui bernama Baharudin. Nah, dengan ditangkapnya dengan ditangkapnya 1 pelaku lagi kemarin, maka saat ini pihak kepolisian sudah berhasil menangkap 5 pelaku dari kasus pengeroyokan yang menewaskan anggota TNI Angkatan Darat, di mana 4 pelaku kemarin pada saat konferensi pers sudah dilihatkan kepada kami para awak media. Dan dari 4 pelaku tersebut, 3 pelaku sudah dinyatakan atau ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 1 pelaku masih dalam pendalaman. Nah, maka dengan ditangkapnya kembali dan akan dibawanya
pelaku Baharudin ini ke Polda Metro Jaya, maka di Polda Metro Jaya sendiri sudah ditetapkan 4 tersangka sementara untuk kasus pengeroyokan anggota TNI Angkatan Darat ini. Namun hingga kini lagi-lagi saya tekankan bahwa kami masih harus menunggu keterangan lebih lanjut lagi dari pihak kepolisian, lebih tepatnya di Polda Metro Jaya mengenai perkembangan dari kasus ini. Apakah 2 orang buron yang masih dikejar nantinya akan bisa segera ditangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa juga ke Polda Metro Jaya. Radi. Baik, Revi Desantra melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya terkait insiden pengeroyokan TNI hingga tewas oleh pelaku kejahatan yang terjadi di Jakarta Utara. Terima kasih, Revi.